semuanya join, kita mulai dulu karena perkenalan dulu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi semuanya. Mohon maaf karena kemarin lagi ada acara audit, jadi kita baru bisa bertemu pada pagi hari ini dalam mata kuliah pendidikan bahasa Arab kelas A ya. Iya, Bu. Ya. Nanti koordinator kelas chat di grup mengenalkan diri bahwasanya dia koordinator kelas. Baik. Untuk presensi yang sudah saya terima dalam bentuk hard file, ini ada 50 orang ya yang tercantum di kelas A, begitu. Sebelum kita ke deskripsi mata kuliah, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri ya. Saya Bu Nurul. Di semester kemarin mungkin sudah ketemu saya di beberapa mata kuliah, yaitu Pendidikan Sejarah Peradaban Islam bagi yang mengambil kelas CDE, kemudian pengembangan evaluasi dari A sampai E, begitu. Semester ini bertemu lagi di mata kuliah Pendidikan Bahasa Arab. Ya, hanya mata kuliah Pendidikan Bahasa Arab. Baik, yang pertama, setelah saya memperkenalkan diri, saya ingin mengabsen, sekaligus mengabsen ya, atau nanti saja ya, ini masih, ternyata yang join masih lumayan banyak, yang belum join, gitu. Ada 10-an mahasiswa, jadi sambil menunggu, Bu Nurul akan menyajikan, kontrak belajar. Sebentar. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Bu. Baik. Untuk pengenalan saja, mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah yang sama hakikatnya dengan mata kuliah pendidikan-pendidikan yang lain. Di antaranya pendidikan fikih, pendidikan Al-Quran hadis, pendidikan sejarah peradaban Islam, kemudian pendidikan akidah yang semester ini lagi kalian tempuh, pendidikan kemuhammadiyahan, dan sudah ya, tidak ada yang ketinggalan. Nah, itu sama hakikatnya 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil atau ditempuh oleh mahasiswa semester 5 dan 6 pendidikan ya. Kenapa dinamakan pendidikan? Karena di dalamnya memuat unsur desain pembelajaran secara teori, mulai dari tujuan dan sampai evaluasi, kemudian berakhir, dan RPP kemudian diakhiri dengan praktek. Jadi teori dan praktek, desain pembelajaran teoritis maupun praktis, begitu. Kemudian ini sifatnya wajib, mata kuliah khusus wajib yang harus ditempuh di Prodi Pendidikan Agama Islam. Standar kompetensinya apa? Tadi sudah Bu Nurul singgung bahwasanya lulusan dari program studi pendidikan agama Islam itu diwacanakan menjadi guru ya, walaupun nanti setelah lulus tidak semua Bu Nurul yakin menjadi guru, tetapi paling tidak punya basic mampu membuat rencana pembelajaran sekaligus cara mengajarkannya atau prakteknya pada materi bahasa Arab tingkat SMP, SMA, atau MTS negeri, MA negeri. SMP, SMA-nya biasanya Muhammadiyah ya, atau sekolah-sekolah Islam swasta, misal As-Salam, SMA Bati, itu sepertinya ada ya, bahasa Arab. Tuh. Nah, apa saja untuk meraih kompetensi lulusan atau standar kompetensi tadi itu kita akan memulainya nanti, belum saya tambahkan di sini, sebelum ketujuan pembelajaran di minggu kedua, mahasiswa harus memiliki salinan dari standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi lulusan dan silabi yang memuat materi-materi bahasa Arab. Ya, jadi sekali lagi materi-materi bahasa Arab.
jangan salah nanti SKL dan silabinya mengambil mata pelajaran yang tidak bahasa Arab begitu. Jadi ini khusus bahasa Arab seperti nama mata kuliah ini. Kemudian setelah mahasiswa menampilkan SKL dan silabi, mahasiswa selanjutnya diminta untuk membuat rumusan tujuan dari setiap materi-materi yang ditemukan dalam SKL dan silabi tersebut per materi. Itu. Selanjutnya, setelah tahu tujuannya dari materi-materi yang akan diajarkan tersebut, selanjutnya siswa merangkum materinya, isinya apa gitu. Misal kalau dalam bahasa Arab kelas 7 ditemukan dalam standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh siswa, harus mampu membaca tentang materi bahasa Arab yang bermakna ta'aruf atau perkenalan diri. Setelah membaca, siswa mampu menulis menulis bahasa Arab terkait dengan semua kosakata yang ada pada perkenalan diri. Kemudian mampu berkomunikasi. Karena apa? Mempelajari bahasa itu tidak sama dengan mempelajari ilmu-ilmu PAI atau pendidikan agama Islam yang lain. Seperti Al-Quran, hadis tidak sama. Kalau dalam bahasa, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Arab, kita memiliki 4 kompetensi yang harus ada pada diri siswa. Apa saja itu kompetensinya atau keahliannya dalam berbahasa Arab, yaitu keahlian membaca atau al-maharoh al-kiro'ah. Kemudian yang kedua, menulis atau al-maharoh al-kitabah. Kemudian mengucapkan atau berkomunikasi, maharotul kalam. Yang terakhir, mendengar. Jadi kalau ada orang ngomong, ngobrol gitu, oh itu maknanya itu. Nah, itu dinamakan maharotul sima ya, atau maharotul simaah gitu, mendengarkan. 4 kompetensi itu nanti di breakdown karena tidak mungkin kecuali ya tanda kutip, kecuali itu anak pondok atau pembelajaran yang ada di pondok di mana kurikulum pondok mewajibkan keseharian menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris, itu dalam 1 kali tatap muka guru bisa mengajarkan 4 kemampuan tadi, 4 kemampuan dasar dari bahasa Arab. Itu sangat possible, sangat mungkin. Tetapi kalau itu sekolah Muhammadiyah, sekolah swasta atau sekolah negeri itu hanya mungkin memuat 1 aspek saja. Misal hari ini 40 atau 45 menit sesuai dengan jam pelajaran di sekolah mencakup kompetensi atau kemampuan mendengar saja atau menulis saja. Nah, itu nanti akan merubah secara otomatis akan merubah tujuan pembelajaran sesuai dengan goalnya. Oh, hari ini siswa harus mampu menulis saja, berarti cukup materinya terkait ta'aruf babnya hanya setelah pembelajaran ta'aruf siswa mampu menulis secara kalau ini online learning ya diperlihatkan dengan mengumpulkan video atau nanti desain kalian sebagai guru. Kemudian rangkuman materi juga terkait ta'aruf apa saja kira-kira tulisan-tulisan yang misal itu kemampuan menulis. Selanjutnya ya, jadi diingat ya, 4 kemampuan dasar dalam bahasa Arab itu tadi. Kemudian selanjutnya setelah mampu merumuskan tujuan dan materi, mahasiswa dibekali untuk mampu memilih strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran untuk bahasa Arab ada sedikit perbedaannya. Ada beberapa strategi tambahan dalam yang bisa dipakai untuk mengajarkan bahasa Arab. Kemarin Bu Nurul sempat jalan-jalan ya. Kalau mungkin ada yang minat atau mungkin silakan lihat di jalan-jalan ke Gramedia dan Togamas melihat buku terkait dengan pembelajaran bahasa Arab gitu ya. Judulnya Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab karya Dedih Wahyudin berdasarkan teori dan parsial gitu ya atau praktek. Itu bagus, di situ ada metode-metode. Jika ada rezeki lebih silakan, kalau memang nggak ada silakan bisa dibaca PDF-nya di online di website atau di mana itu insya Allah banyak. Begitu. Kemudian selanjutnya dengan mampu memilih strategi
langkah selanjutnya menentukan alat pembelajaran secara online, karena ini pembelajaran online nanti disesuaikan dengan strateginya. Kemudian instrumen evaluasinya, evaluasi juga sama dengan teori-teori evaluasi kemarin, evaluasi pendidikan agama Islam ya ada objektif, tes objektif, tes subjektif. Objektif apa saja itu banyaknya pilgan, benar salah, menjodohkan. Subjektif juga sesuai dengan jenisnya ada beberapa macam. Kemudian terakhir mampu membuat RPP ini sebelum MIT ya. Jadi siswa atau mahasiswa mampu menyusun RPP bahasa Arab terkait temuan materi-materi yang ada pada SKL dan silabus yang ada di awal tadi. Begitu. Materi ajarnya include ya, tadi yang sudah Bunda jelaskan, dimulai dari silabi, tujuan dulu, materi ini tujuannya kok kehapus ya. Kemudian marojinya atau daftar pustakanya yang bisa kalian lihat ini nanti saya share juga di psikologi. Saya tadi pagi sudah share RPS dan RPS di psikologi, tapi yang PowerPoint ini belum saya share di psikologi. Silakan nanti bisa dibaca. Kemudian tugas kelompok, ada tugas kelompok tetap itu membuat desain pembelajaran online, diantaranya mulai tujuan, materi ajar, memilih strategi, kemudian alat dan evaluasi. Selanjutnya, nilai akhirnya presensi, keaktifan tuh mungkin kalau ada tanya jawab nanti gitu ya. Tugas 1, UTS dan UAS. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Bu, ini kan saya kan punya buku ajar bahasa Arab dari Majelis Pusat Pimpinan Muhammadiyah, Bu. Boleh nggak diambil dari situ? Ditunjukkan ke saya, Mas Rino, apa bukunya? Ya, Bu, ini bukunya, Bu. Oke, itu berarti buku kuliah, buku apa namanya? Buku ajar ya? Iya, Bu, buku ajar dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Sudah ada dalamnya, sudah ada metode pembelajaran, tujuannya, sudah ada semua. Tapi nanti kan pertemuan minggu kedua itu Bu Nurul minta membuat analisis SKL dan silabus, dapat SKL dan silabus, kemudian nanti diupload ke psikologi. Nah, nanti SKL dan silabus di sekolah Muhammadiyah itu disesuaikan dengan yang punya Mas Rino. Sama nggak dengan buku ajar itu? Itu ya, tapi tetap harus mencari silabus sama SKL, karena itu wajib. Dasarnya itu, pedomannya itu. Jadi buku ajar itu adalah salinan dari rancangan SKL dan silabus yang sudah disusun di masing-masing jenjang SMP maupun SMA, MA maupun MTS, begitu. Oh iya, Bu. Jadi ini kan saya kan lagi di sekolah Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah di Boyolali. Berarti saya tinggal minta aja ke guru ajarnya gitu. SKL sama silabusnya tinggal dicocokin sama buku ajar yang dipakai ini. Iya, Mas, begitu, Mas. Ibu Muntersun. Ada lagi yang lain? Bu, mau tanya. Ya. Berarti kita buat SKL sama silabusnya itu sesuai dengan sekolah yang dulu kita observasi itu apa gimana, Bu? Ya. Setelah ini nanti saya bagi ya, sekaligus mengabsen dan berkenalan dengan kalian karena ini sudah ada 42 mahasiswa. Jadi, Rino tadi udah dapat buku apa? SMP apa SMA? Ada baru SMP, Bu. Ada pendidikan dasar kelas 7 sama kelas 8. Rino sepertinya dari Ma'had ya? Enggak, Bu. Enggak. Oh, baik. Sama, Bu. Aku sama Rino, aku juga sama kayak Rino punya buku itu juga dari Majelis Pimpinan Pusat. Dari kelas 7 sampai kelas 9, Bu. Yang buku bahasa Arab dari pimpinan pusat itu. Nah, kalau kita kalau dari
nanti tugasnya ngambil dari salah satu itu bisa nggak Bu, apa sesuai dari yang dibagi sama Bu Nurul? Oke, sebentar Karena ya. bukunya itu, oh ya, Saya checklist dulu. Sambil saya absen ya. Anissa Regina. Anissa Regina. Ada, Bu. Zia Amalia ada ya. Ini Anissa ada Bu. alumni mana? SMA Negeri 8, Bu. Zia Amalia. MA Muhammadiyah Mekonang Bu. Asri. Ada, Asri. Bu. Iya, Alumni mana? Man Karanganyar. Man Karanganyar. Khairunisa Bea Safaras Hadir Bu. dari SMA MTA Surakarta. Ilham Hendrawan Hadir Bu, dari lulusannya SMA MTA. SMA. Baik, Anissa Regina, Zia Amalia, Asri Nafia, Khairunisa Bea Safaras, Ilham Hendrawan. Nanti kalian berlima satu kelompok mencari silabus dan SKL. Mencari silabus dan SKL kelas jenjang SMP kelas 7. Ya, Bu. Ya, kelas 7. Silahkan nanti tadi Zia kebetulan sudah punya ya, jadi nanti kontak saja. Atau nanti yang lain yang kelas 8 atau Zia tadi punya apa namanya kebagian, silahkan bisa pinjam gitu ya. Kalau sama Ya Bu. SMP Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah ya. Kemudian yang jenjang SMP Muhammadiyah. Kemudian Afinda Puput, Hadir, Bu. alumni. MAN. Kemudian Taufikur Rahman, Hadir Bu, di SMA Al-Azhar, Solo Baru. SMA. Kemudian Zidna, Hadir Bu. alumni. SMA Rasyidah Magetan. Tiara Dewanti, Hadir, Bu. alumni. SMK Negeri 3 Klaten, Bu. Baik. Berlima MTS. Jenjangnya MTS negeri. Lihat gitu. Nanti akan ada perbedaan walaupun mungkin tidak begitu ini ya, tidak begitu jauh gitu antara SKL yang ditetapkan oleh Sekolah Muhammadiyah atau di Dasmennya dengan MTS negeri gitu. Sama-sama kelas 7, tapi ini MTS negeri 7 ya, kelas 7. Kemudian Nurul Huda Putri Ayuning Tias, Hadir Bu, alumni. SMK Muhammadiyah 4 Surakarta. Rumah Isa, Hadir Bu. alumni. SMA Muhammadiyah Sragen. Anissa, Hadir Bu, alumni. SMA Negeri 1 Wonosari. Kemudian Rizky, Muhammad Rizky. Muhammad Rizky Bu, Bu. ya. Bu Fatimah belum dipanggil. Oh ya, Husnul Khotimah Hadir, Bu. dari Kesehatan Mandala Bakti. Baik. Husnul Khotimah sampai Rizky, tapi Rizkynya tidak ada ya, nanti disampaikan satu berkelompok itu membahas SMP sama jenjangnya kelas 8. Arin Mas Mawati, Hadir, Bu. alumni. SMA Sumber Lawang. Ertin, Hadir Bu. alumni.
SMA Negeri 1 Weru. Atik Damayani. Atik. Inaya Az-Zahra. Inaya. Ivan Vivi. Hadir, Bu. Alumni. SMA Muhammadiyah Gelang Gumalang. Baik. Berlima. MTSN 8, kelas 8. Rohmat Fauzi Wibowo. Hadir. Alumni. Balur. Hidayah Zuli Rokani. Hadir, Alumni. KMI NDM Surakarta. Apa, Mbak? KMI NDM Surakarta. Sebentar ya. Kemudian Hayin Elma. Hadir, Bu. Alumni. MA Al Islam Jamsaren Surakarta. Suryani Rahayu. Hadir, Bu. Alumni. SMA Muhammadiyah Surakarta. Ini SMP Muhammadiyah kelas 9. Anissa. Hadir, Bu. Alumni. SMA MTA. Amiratun Nafisya. Alumni. Satu Ngawi. Kurota Aini. Hadir, Bu. Alumni. MA Darul Hufaz Lampung. Dewi Chandra. Hadir, Bu. Alumni. SMK Negeri 1 Blora. Demes Ilham. Demes Ilham. Baik, Anissa sampai Demes Ilham. SMA Muhammadiyah kelas 10. Oh, maaf. MTS Negeri kelas 9. Tri Rohmatulaili. Hadir, Bu. Alumninya. Man Sukarjo. Ihda. Hadir, Bu. Alumni. SMA Al Islam. Dina Sofriani. Hadir. Alumni. MA Ma'ahid Kudus. Habib Wahyu. Hadir, Bu. Alumni. SMA Negeri 1. Rena. Hadir, Bu. Alumninya, Mbak. SMA Negeri 1 Widodaren, Bu. Baik. Berlima nanti SMA Muhammadiyah kelas 10. Eka ada? Amar Ma'ruf. Hadir, Bu. Eka ada ya. Alumninya mana? Eka sama Mas Amar. SMK Muhammadiyah 2 Jatimur. Amar. SMK Muhammadiyah Pekalongan. Ike Ariska. SMK Muhammadiyah Kendal. Kendalnya mana? Pantean.
Agnaza Rahma, Ada, Bu. alumni. SMA Negeri, Bu. Hafiz Satria, Hadir, Bu. alumni. Man 2 Surakarta. Berlima, mulai dari Eka tadi ya. MA Negeri kelas 10. Langit Krisnandari, Ada, Bu. Ada. alumni. SMA Muhammadiyah 2 Solo. Wahyu Kristano, Wahyu. Wisnu, Hadir, Bu. alumni mana Mas? SMA 2 Sukoharjo, Bu. Bertiga SMA Muhammadiyah kelas 11. Anida, Hadir, Bu. alumni. SMA MTA. Masyuna, nggak ada. Rino ada ya. Rino Ada, Bu. nanti mencari yang MA ya. J, Bu. MA Negeri kelas 11. Umi Latifah, Hadir, Bu. Ponpes alumni. Miftah juga. Ponpes. Iya. Ponpes sendiri ya, berkelompok sendiri, tidak ada kelompok. Silabinya yang ada di Ponpes kamu saja, Mbak. Ada Fajria, Hadir, Bu. Elmira, Hadir, Bu. alumni mana? Berdua ini. Elmira SMA Negeri 1, Bu, Pekalongan. Saya Terus anak dari Ponpes Imam Suwodo, Bu. Oh, Ponpes sendiri ya. Yunita ada? Yunita, Bu. Oh, ini Yunita ya. Nggih, Bu. Yang Ponpes Imam Suwodo itu ya? Iya, Bu Gontor. Yunita apa Elmira yang Imam Suwodo? Ya Imam Suwodo saya ada Fajria. Ada Fajria. Elmira tadi SMA Negeri 1 Pekalongan, Bu. baik. Yang pondok sendiri ya, Yunita juga, Gontor sendiri. Taskia, Hadir, Bu. alumni. SMA 1 Kudus. Tuntut. Baik, Elmira, Taskia sama Tuntut itu SMA Muhammadiyah kelas 12. Begitu? Baik, Bu. Bu, maaf Mas Zunana hadir. Tadi sinyalnya, tadi koneksinya buruk. Baik. Bu. Tadi sudah berkelompok ya? Bu, maaf Mas Zunana hadir, Bu. Iya, sudah saya tulis sudah. Mas Zuna sudah saya absen. Baik. Tugas minggu depan nanti dibaca di ya tadi yang sudah saya sampaikan SKL sama silab. Cukup yang upload satu kelompok, satu orang. Yang tidak berkelompok ya berarti upload sendiri. Satu orang, kemudian menuliskan nama anggota kelompoknya. Nah, sudah kalau sudah dapat SKL dan silabi, secara otomatis kalian harus cari buku ajar. Sama seperti, siapa tadi? Zia sama Rino ya. Buku ajar. Cek dulu apakah sama yang ada susunan yang ada pada
silabus dan SKL dengan yang tertulis di buku, karena sekali lagi buku itu adalah breakdownan, turunan dari apa yang tertuang dalam pedoman SKL dan silabus atau silabi. Paham ya? Paham, Bu. Bu. Maksud saya begini, saya tuh berharap dalam kuliah online tuh harapan saya ya, tapi ini nanti saya yakin tidak semua bisa mengejar gitu. Maksudnya tidak semua bisa mengikuti. Artinya kalau tadi pertama SKL-nya sudah dapat, kemudian ngecek di buku ternyata sama muatannya, langkah selanjutnya seperti yang sudah Bu Nurul sampaikan dalam kontrak belajar, ada desain tujuan pembelajaran. Nah, dimulai saja membuat gitu secara berkelompok tadi, sehingga nanti saya insya Allah manusia berencana, Allah yang menentukan ya. Inginnya saya 3 SKS itu kita pakai separuh untuk online, separuh lagi offline, artinya kalian mengerjakan lewat psikologi, bertemu dulu tatap muka lewat Gemit, habis itu offline begitu. Jadi tidak melulu 3 SKS itu dipakai online, karena tadi aja ada yang sinyalnya susah begitu. Rencana saya sih begitu ya. Jadi nanti ketika online sudah saya cek, misal kelompoknya Mazuna dengan temannya tadi mempresentasikan bentuk rumusan tujuan pembelajaran dari turunan SKL yang dianalisis atau ditemukan. Paham maksud Bu Nurul ya? Offline itu gimana, Bu? Offline itu artinya belajar dari psikologi. Maksudnya baca psikologi, apa yang Bu Nurul tulis di psikologi, kemudian bertanya lewat psikologi jika tidak paham. Offline-nya tuh begitu. Oke, Bu. Tidak tatap muka begitu. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu, tapi di luar ini. Ya. Itu kan saya kemarin lihat di Star itu jadwal untuk manajemen dakwah itu Bu Nurul. Itu nanti siapa ya, Bu? Saya sebenarnya sudah pernah share di grup PA saya. Saya beri kesempatan yang mau bertanya mata kuliah yang diampu, mata kuliah apa diampu oleh siapa begitu. Mata kuliah manajemen dakwah itu atas nama saya, tapi pengampu aslinya Pak Eko. Kalau kalian sudah ketemu, beliau semester kemarin mengampu manajemen masjid. Ya, Bu. Itu manajemen masjid. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah cukup, saya cukup akhiri ya, karena setelah ini meeting lagi dengan kelas C. Kemarin kan juga tertunda begitu. Iya, Bu. Ya. Sebenarnya saya ada kuis, tapi kuis itu kita mulai kita mulai minggu depan saja kayaknya ya. Waktunya tidak cukup ternyata, karena saya janjian dengan kelas C 9.40. Begitu. Kuisnya agak banyak sebagai warming up bahasa Arab. Jadi karena tadi ternyata alumninya berbagai macam corak ya, artinya tidak semua dari pondok. Saya yakin ketika mendengar bahasa Arab itu ada pikiran menakutkan gitu. Tapi sebenarnya bahasa Arab tuh enak gitu ya. Karena bahasa Arab itu ada dua tipe. Tipe yang mempelajari susunan kaidah bahasa Arab dan tipe yang hanya belajar bahasa Arab. Kalau tipe yang memahami susunan kaidah bahasa Arab itu dia harus mengerti nahwu, sorof, dan turunan-turunannya, kaidah-kaidah bahasa Arab, iqlal, nihal, dan lain sebagainya. Tapi kalau tipe pembelajaran bahasa Arab ya hanya mencakup 4 aspek itu saja. Jadi yang
simple. Kalau di pondok biasanya dua-duanya tipe yang mempelajari kaidah, karena kurikulum pondok kan banyak banget ya, dan itu terpecah bahasa Arab, ada durusul lugha, ada nahwu, shoroh dan lain sebagainya, balaghah dan lain sebagainya. Tapi kalau yang sekolah Muhammadiyah atau negeri atau bahkan SMK tadi mungkin hanya yang belajar bahasa Arab begitu. Jadi jangan takut dulu gitu. Baik, itu saja saya cukupkan ya. Iya, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Bertemu insya Allah di pekan depan. Silakan dikerjakan. Untuk SKL dan silabus silakan upload di psikologi maksimal Sabtu ya. Sabtu, sehingga minggu depan kita sudah bisa mengecek gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.